hadirnya hati, kemudian hadirnya jiwa untuk mendekat kepada Allah, tenang hatinya, tenang jiwanya, tenang gerakannya, sedikit memikirkan yang bukan seharusnya dipikir di dalam sholat, beradab tatkala sholat, hadir atau menghayati semua apa yang dikatakan, apa yang diperbuat. Jika sholatnya seperti itu, maka itulah sholat yang ditulis pahalanya. Hatinya memahami, atau kemudian betul-betul memahami, menghayati semua apa yang dikatakan dan semua apa yang diperbuat di dalam sholat. Artinya berarti panjenengan harus memahami mulai dari kalimat Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Mulai dari tatkala panjenengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, paling tidak inti tujuan apa yang kita katakan itu panjenengan tahu maksud dan tujuannya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagimu ya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ampunilah aku. Seperti itu harusnya. Padahal kalau kita melihat itu hadis Nabi, apalagi kalau kita melihat hadis Nabi sampai berbicara, yaitu Nabi bersabda, hadisnya hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi surat Al-Fatihah itu menjadi dua bagian. Yaitu Allah membagi surat Al-Fatihah menjadi dua bagian. Satu bagian untuk Allah, satu bagian untuk hamba. Yang dimana untuk Allah adalah tatkala hamba itu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, oleh Allah langsung dijawab. Majadani abdi, katanya. Oleh Allah langsung dijawab, hambaku memuji kepada aku. Kayak panjenengan yang lagi mau Al-Fatihah, kemudian tatkala mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah langsung jawab, majadani abdi, hambaku memuji kepada aku. Tatkala hamba itu kemudian mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, dijawab langsung oleh Allah. Tatkala kemudian kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, dijawab langsung oleh Allah. Tatkala panjenengan mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab, ini bagian hambaku. Apa yang ia minta, maka aku akan beri dia. Jadi jenengan yang mengucap Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bagiannya dewek. Artinya kan hanya kepadamu wahai Allah aku menyembah, hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Seharusnya tatkala kita mengucapkan kalimat itu rentak di dalam jiwa atau kemudian di dalam hati dan jiwa sanubari kita yang paling dalam, kita seharusnya berdoa, ya Allah tolonglah aku, ya Allah ampunilah aku, karena eman-eman Allah sudah menyediakan itu bagian hamba, apa yang ia minta oleh Allah diberi. Panjenengan selama ini lagi ngucap iya karena butuh iya karena setangin mengendi. Eman-eman ya, kan sayang sekali. Bertahun-tahun kemudian kita menjalankan sholat, tapi nuansanya seakan-akan hati dan jiwa tidak mengikuti sholat. Dan berikutnya, wa tangtafi bidzalika al-waswasu wal afkar radiyah. Jika seperti itu, maka akan menjadi hilang rasa was-was dan pikiran-pikiran yang jelek. Jadi kalau manusia bisa disebutkan tadi di atas atau disebutkan pada kalimat-kalimat sebelumnya, maka was-was, setan tidak bisa masuk untuk menggoda manusia. Dan pikiran-pikiran yang jelek juga hilang. Pikiran-pikiran yang jelek hilang tatkala manusia sedang sholat. Ketika manusia memang betul-betul bisa menghadirkan hati, jiwa, gerakannya tenang, kemudian memahami apa yang ia katakan, apa yang kemudian ia baca, insya Allah. Sehingga was-was, pikiran yang jelek hilang. Kita kan tahu dalam hadis Nabi, ini dalam hadis Nabi, tatkala adzan itu dikumandangkan, maka setan berlari sampai kemudian berlarinya itu terkentut-kentut,
nek adzan lagi dikumandangkan, setan berlari. Tatkala adzan itu selesai, setan kemudian mendatangi masjid. Nah, dalam kalimat ini menunjukkan setan baik krungu adzan mau masjid. Kan iya. Jadi tatkala adzan itu dikumandangkan, setan itu kemudian mendatangi masjid. Tatkala nanti qomat dikumandangkan, setan berlari lagi, menjauh sampai kemudian lari terbirit-birit, terkentut-kentut. Tatkala iqomat itu selesai, maka setan kemudian datang lagi. Dia kemudian menggoda kepada manusia yang sedang mendirikan sholat sambil berkata, udkur kada wa kada. Wahai manusia yang sedang sholat, ingatlah ini, ingatlah itu. Sehingga manusia kemudian terkadang banyak yang mengikuti. Dia mengingat sesuatu yang bukan seharusnya diingat di dalam sholat. Yang paling parah adalah tatkala kemudian manusia lupa dengan jumlah rakaat keberapa yang ia lakukan. Berarti sampai akhirnya dewek halen banget orang khusyuknya di dalam sholat sehingga melupakan jumlah rakaat yang kita lakukan. Dikisi rakaat pira ya, dia sering gitu. Nah ini makanya dalil yang menunjukkan khusyuk di dalam sholat bukan merupakan syarat sahnya sholat, akan tetapi bagian dari sesuatu yang utama di dalam sholat. Contohnya hadis tadi. Dan berikutnya, wahada ruhus sholati, maka itulah yang dimaksud dengan roh sholat. Itu yang dimaksud dengan ruhnya sholat. Wal maksudu minha, dan maksud tujuan dari sholat. Wahuwa yaktubul lil ngaddi, maka itulah yang ditulis pahala untuk hamba yang mendirikan sholat. Sholat sing mau hadirnya hati, kemudian hadirnya jiwa untuk mendekat kepada Allah, tenang hatinya, tenang jiwanya, tenang gerakannya, sedikit memikirkan yang bukan seharusnya dipikir di dalam sholat, beradab tatkala sholat, hadir atau menghayati semua apa yang dikatakan, apa yang diperbuat. Jika sholatnya seperti itu, maka itulah sholat yang ditulis pahalanya. Jadi kira-kira sholat yang ditulis pahalanya sing di. Kata kemudian Abdurrahman As-Sadi, dia menyebutkan fas-sholatu, maka adapun sholat allati la khusyu'a fiha, sholat yang dimana dia tidak khusyuk, tidak hadir hatinya. Sholat maka yang tidak khusyuk di dalamnya, tidak hadir hatinya, sholat itu maka berpahala dan sah hukumnya. Akan tetapi pahala yang ditulis oleh Allah yaitu satu kadarnya adalah sebagaimana hadirnya hati. Maksudnya nanti yang ditulis pahala oleh Allah di antaranya adalah sholat kita yang betul-betul hatinya hadir. Panjenengan sholat subuh, hatinya tidak hadir semuanya, ya wis, hanya menggugurkan kewajiban saja. Panjenengan sholat duhur misal, tatkala hadir hatinya, tatkala lagi duduk tahiyat akhir, at-tahiyatulillah wassalawatu, nembe hatinya hadir, maka itu yang ditulis pahalanya. Selain itu tidak ditulis pahalanya. Makanya kata Rasulullah tadi disebutkan, ada orang yang setelah sholat ditulis pahalanya 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan setengahnya. Nah, kalau kita yang mana? Sing kita khawatir, kita kategorinya sing ora disebut nang hadis Nabi 1/20. Boleh jadi mungkin gitu ya, karena boleh jadi mungkin seperti itu. Jangan-jangan seperti itu, kan iman-iman. Makanya kalau nanti suatu saat panjenengan mendirikan sholat, pahami terhadap permasalahan bab ini supaya sisa-sisa waktu di dalam hidup tatkala kemudian kita mendirikan sholat, jangan sampai kemudian itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Kalau kemudian kita menyanyiakan sesuatu yang seharusnya bisa memperoleh pahala yang besar, nanti ketika kita pulang kembali kepada Allah, tentunya akan menjadi penyesalan yang berujung penyesalan itu tidak akan mengembalikan keadaan yang semula, kecuali ia hanya merasa menyesal, ingin kembali kepada dunia. Sebagaimana kalau kita lihat di dalam surat Fatir
Yaitu penduduk neraka yang menyesal terhadap dulu apa yang ia lakukan di dalam dunia. Sehingga kalau di dalam ayat surat Fatir tersebut disebutkan wahum yastarihuna fiha, mereka penduduk neraka menjerit di dalam neraka sambil berkata dan berdoa kepada Allah. Surat Fatir ayatnya ayat 37. Di sana kemudian penduduk neraka itu berdoa, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa beramal soleh dengan amalan soleh yang lain selain dari yang dulu pernah diamalkan. Ini menunjukkan dia penduduk neraka yang disebutkan dalam ayat itu, dia beramal soleh, tapi amal solehnya terasa akan-akan, yaitu tidak memiliki pahala yang cukup untuk menebus segala kesalahan dan dosa-dosanya. Sehingga dosa-dosanya harus ditebus di dalam neraka. Sehingga ia menginginkan, ia ingin beramal dengan amal soleh yang lain. Sehingga dikhawatirkan yang kan itu ya. Kita khawatir kalau suatu saat kemudian kita seperti itu. Penyesalan tatkala di dunia ya tidak apa-apa. Oke? Oh, jeng monggo barakallahu fikum. Nggih, monggo. Nggih, Waalaikumsalam. Ini menurut penjelasan Syekh Al-Alamatu Abdurrahman As-Sa'di terkait masalah makna khusyuk di dalam sholat. Kemudian berikutnya, sementara kalau disebutkan di dalam yaitu hadis Nabi, riwayatnya dari Utsman bin Affan. Waqad rawa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, telah meriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai kepada Utsman bin Affan. Anan nabiyya, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, ma min imri'in, tidaklah dari seseorang muslim, tidaklah dari seorang muslim, tahduruhu salatun maktubah, yang dimana salat wajib hadir kepadanya. Tidaklah seorang muslim tatkala salat wajib hadir untuknya, fayuhsinu, maka kemudian muslim itu membaguskan wudu'aha, wudunya, khusyu'aha, membaguskan khusyuknya, ruku'aha, dan membaguskan rukuknya, illa, kecuali kanat lahu kafaratun, kecuali ditulis untuknya yaitu kafarat, yaitu tebusan dosa-dosa, lima qablaha, terhadap dosa-dosa sebelumnya, minad dunubi, itu dari dosa-dosa, malam yu'ta kabiratun, selama dia tidak melakukan dosa besar. Ini disebutkan di dalam hadis Nabi. Jadi seperti ini, tidaklah seorang muslim tatkala sholat wajib itu hadir, lantas kemudian dia membaguskan wuduknya, membaguskan khusyuknya di dalam sholat, membaguskan ruku. Khusyuk tadi disebutkan, ruku maksudnya adalah panjenengan harus pahami yang namanya ruku dalam bilangan yang disunahkan oleh Nabi. Paling tidak ruku itu harus tumanina, posisi kemudian punggung itu lurus. Lantas kemudian kalau seandainya seperti itu, maka menjadi kafaratun. Kafarat itu adalah penghapusan dosa terhadap dosa sebelumnya selama dia tidak melakukan dosa besar. Masya Allah ya. Tapi kalau saya kira ini sesuatu yang sulit. Berarti kalau di dalam hadis ini kan menunjukkan khusyuk itu dimulai setelah tatkala panjenengan mendengar adzan. Mulai dari adzan, wudhu, sampai kemudian khusyuk, sampai tatkala panjenengan ruku, sujud, dan yang lain. Kita kadang-kadang gimana mau mendapatkan pahala yang seperti itu ya. Kadang-kadang kita juga seakan-akan mengindahkan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan itu. Ini kalau disebutkan di dalam hadis Nabi. Belum disebutkan dalam satu riwayat ini. Qala Maimun bin Mihran, berkata Maimun bin Mihran radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai kepada dia, Maimun bin Mihran.
Ma ra'aitu Muslim bin Yasar, tidaklah aku melihat Muslim bin Yasar. Ada seorang tokoh namanya Muslim bin Yasar, yaitu tidaklah dia Muslim bin Yasar multafita fi sholati qat, dia tidak pernah menoleh di dalam sholatnya. Muslim bin Yasar, dia adalah seorang muslim, seorang tokoh tabi'in. Tatkala dia sholat tidak pernah menoleh dan tidak pernah terganggu oleh suatu apapun. Kim Muslim bin Yasar. Walaqad, dan sungguh, in hadamat nahiyatun minal masjidi, pernah suatu saat sungguh bangunan masjid yang dekat pasar roboh. Pernah suatu saat masjid dekat pasar bangunannya roboh seperti itu. Fagazziya ahlu syauki lihadammiha, sampai kemudian penduduk pasar heboh, terkejut dengan runtuhnya bangunan masjid yang dekat pasar itu. Orang-orang yang ada di pasar akhirnya terkejut dengan robohnya bangunan masjid yang pada saat itu runtuh. Wa innahu, padahal Muslim bin Yasar pada saat itu sedang di masjid itu sedang sholat. Padahal Muslim bin Yasar di masjid itu dia sedang mendirikan sholat. Fama iltafat, sungguh dia tidak bergeming sedikit pun. Masya Allah ya, sampai seperti itu. Coba suatu saat dia sholat di dalam masjid dekat pasar. Begitu sholat, dinding-dinding kemudian dari masjid itu runtuh. Orang-orang yang ada di pasar kemudian heboh, terkejut, sementara dia tidak terganggu sedikit pun sampai ia selesai mendirikan sholat. Yang lebih hebatnya lagi, kemudian dia bertanya, ada apa? Sampai seperti itu. Mereka malah merasa seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Nek dewek, jangankan dinding roboh, dinding tidak roboh sekalipun seakan-akan kemudian kita sedang terjadi apa-apa. Ini Masya Allah kalau saya katakan, ini menunjukkan bahwa seorang Muslim bin Yasar, tatkala memang dia mendirikan sholat, maka sungguh hatinya betul-betul hadir, dan tatkala betul-betul jiwanya, kemudian gerakannya dan seluruhnya betul-betul menghadap kepada Allah untuk mendekatkan diri tunduk dengan setunduk-tunduknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seorang seperti inilah yang nantinya kemudian sholatnya itu akan bisa menjadi bukti di sisi Allah kalau dia adalah hamba Allah yang mendirikan sholat dengan khusyuk. Masya Allah ya, dia paling tidak ini menjadi motivasi dan pemahaman di dalam pengetahuan khusyuk di dalam sholat. Sebagaimana kita orang-orang yang mengaku sebagai hamba Allah yang beriman, tentunya senantiasa mendirikan sholat. Jangan sampai selama ini kemudian kita mendirikan sholat, tapi ternyata kemudian tidak memiliki pahala di sisi Allah. Pantas Allah itu berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang beriman yang dimana mereka adalah orang yang senantiasa khusyuk di dalam sholatnya. Hadis berikutnya, wa kana Ali bin Husain, ada seorang tokoh namanya Ali bin Husain radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhoi kepada Ali dan Husain. Idza tawadda'a asfara launuhu, tatkala ia berwudu wajahnya menjadi pucat. Jadi kalau seandainya kemudian melihat tokoh ini Ali bin Husain, dia tatkala berwudu maka raut wajahnya menjadi pucat seperti orang yang ketakutan. Lantas faqila lahu, ada yang bertanya kepadanya, ma hadzal ladzi ya'taduka min dal wudu', apa yang terjadi denganmu? Apa sebetulnya yang terjadi dengan ini yang terjadi denganmu? Tatkala tiap kali engkau berwudu, nampak wajahmu menjadi pucat dan merasa takut. Lantas kemudian dia menjawab, atadruna baina yada man uridu an akuma.
apakah kalian tidak mengetahui, aku ini hendak mendirikan sholat, aku mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ini menunjukkan tatkala sudah berwudu atau tatkala dia berwudu, seakan-akan nuansanya sudah mendirikan sholat. Seakan-akan seperti itu. Jadi tatkala kemudian dia berwudu, pikiran, jiwanya, hatinya seakan-akan sudah berpikir terkait permasalahan yang berkaitan dengan masalah akhirat. Ini Masya Allah. Kalau kita kan enggak ya, wudu, ya buh, yang sholat, ya buh, ya. Engkau mandan khusyuk, naik lagi doa. Naik lagi doa itu pasti kiranya, tapi fokus pada permintaan Anda. Ya Allah, berilah aku seperti ini, seperti itu. Kita mandan fokus, mandan khusyuk. Mandan fokus, kalau kemudian kita lihat kondisi-kondisi kita di zaman kita hidup hari ini. Ini Ali bin Husain. Dan berikutnya disebutkan pula, yaitu wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man shalla raqataini la yuhaddisu fihima nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Kata Rasulullah, barang siapa yang sholat 2 rakaat, dia tidak berniat di dalam sholatnya, dia tidak berniat di dalam sholat 2 rakaat tersebut, atau di dalam jiwanya tidak sibuk dengan sesuatu yang bukan sholat, maka dosanya akan diampuni, dosanya yang telah lalu. Jenengan sholat 2 rakaat, kemudian hati dan jiwa panjenengan tidak terlalu disibukkan oleh urusan yang bukan sholat, maka panjenengan diampuni dosanya, dosa-dosa yang telah lalu. Lantas berikutnya, waqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sekarang berkata Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, tatkala kemudian kita melihat dalil-dalil di dalam Al-Quran yang merupakan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menunaikan sholat menggunakan kalimat aqoma yukimu. Panjenengan kalau melihat di dalam Al-Quran perintah sholat semuanya menggunakan kalimat yukimu, dari kalimat aqoma yukimu, watukimuna sholat wa yukimuna sholat, artinya adalah mendirikan sholat. Kenapa Allah tidak menggunakan kalimat yafnaluna? Yafnaluna artinya berbuat sholat atau melakukan sholat. Kenapa Allah juga tidak menyebutkan dengan kalimat ya'maluna sholat? Mereka mengamalkan sholat. Tapi Allah memilih kalimat yukimuna sholat. Maka kalau berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maksud dari kalimat iqamatus sholati, mendirikan sholat adalah yaitu tamamurukuni, sempurnanya ruku, wasujudi sujud, qiraati bacaan, tamamurukuni sujudi wa qiraati wal khusyumi, sempurnanya ruku, sempurnanya sujud, sempurnanya bacaan, sempurnanya khusyuk. Selain dari itu, kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, maka dia hanya melakukan atau mengamalkan sholat yang hanya sekedar menggugurkan sisi-sisi kewajiban. Wah, ini kalau menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Islam ini kita sholat kira-kira iqamatus sholat apa kemudian ya'maluna sholat? Sing mikir. Jadi kalau menurut beliau, sempurnanya ruku, sempurnanya sujud, sempurnanya bacaan, sempurnanya khusyuk. Sempurnanya ruku berarti panjenengan harus mengetahui syarat sahnya ruku di dalam sholat. Ruku di dalam sholat, rukunnya diantaranya kan adalah tumaknina. Jadi kan harus tahu apa yang membatalkan, apa yang menjadi syarat. Lantas kemudian panjenengan mengetahui sempurnanya sujud. Sujud kan kalau menurut hadis Nabi anggotanya ada 7. Telapak tangan, kemudian yaitu lutut, kemudian jari-jari kaki.
harus kemudian memancal ke bumi. Bagian kaki yang belakang itu dirapatkan. Tujuannya apa? Supaya kalau Anda yang memungkinkan pakai sarung, jika kemudian lebar, Anda menggunakan celana pendek, nampak. Makanya ini dirapatkan. Tujuannya seperti itu. Nah nanti, begitu dengan sudah dua telapak tangan, kemudian ini, kemudian jari-jari kaki, kemudian Rasulullah tatkala menyebutkan jabhah. Jabhah artinya kening. Tapi Rasulullah menunjuknya kepada yaitu hidung. Hidung dalam bahasa Arabnya anfun. Nek kening, jabhah. Rasulullah ngomong jabhah, jabhah. Padahal kan bahasa Arabnya anfun. Tapi Rasulullah ngomong jabhah. Jabhah kan hidungnya mengenek. Tapi Rasulullah ngomong mengenek. Oleh ulama fikih, maksudnya adalah harus menyentuh bagian ini dan sini. Kenek menurut penjelasan dari ulama-ulama fikih. Makanya Rasulullah mengisyaratkan jabhah, tapi menunjuknya kepada hidung. Rukun sujud. Dan juga harus tumanina. Yang paling susah adalah tamamu kiroati, sempurnanya bacaan. Artinya setiap bacaan yang panjenengan baca, maksud dan tujuannya dengan paham. Contoh misal, kalau dalam kajian fikih, takbiratul ihram adalah takbir yang besar, hukumnya rukun. Harus panjenengan lakukan. Jika panjenengan tidak melakukannya, maka panjenengan tidak sah hukum sholatnya. Sing jenengan takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar sing pertama kali. Allahu Akbar. Maka ini ucapannya harus perharfiannya nampak. Tidak boleh ada yang Allahu nampatin. Harus nampak karena ini adalah takbiratul ihram. Takbir yang besar. Maksud tujuan dibalik itu semuanya. Takbir yang besar adalah maksudnya mengagungkan Allah. Maksudnya begitu dengan Allahu Akbar takbiratul ihram, mengagungkan Allah. Untuk yang lain menjadi kecil. Jadi begitu kita Allahu Akbar, maka mengagungkan Allah, selain Allah menjadi kecil. Urusan pekerjaan hilangkan terlebih dahulu. Urusan perdagangan hilangkan terlebih dahulu. Urusan-urusan dunia yang lain tinggalkan terlebih dahulu. Begitu panjenengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Tapi dewek seringnya Allahu Akbar, Allah cilik, sing liyane gede ini. Mulanya kunci sing mau dikulit ketemu, jadi ketemu nang sholat. Dia kan seperti itu ya. Ini maksud dari kalimat Allahu Akbar. Dan panjenengan harus memahami. Begitu nanti jenengan membaca Allahumma bangit baini wa baina dan yang seterusnya, jenengan pahami maknanya. Ya Allah, Allahumma ya Allah, bangit jauhkanlah itu kesalahanku seperti engkau menjauhkan wilayah timur dan barat. Sampai jenengan nanti membaca doa-doa di dalam sholat itu, jenengan paling tidak maksud dan tujuan inti dari bacaan yang kita baca, panjenengan maksud tujuannya jelas. Kalau seandainya panjenengan bisa seperti itu, jenengan tamamu kiroati, sempurnanya bacaan. Kalau tidak seperti itu, maka kita bukan tergolong orang yang mendirikan sholat. Yang kita khawatirkan, bertahun-tahun kita mendirikan sholat, dicatat dalam hitungan Allah ternyata hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Terlebih dalam hadis Nabi, amalan yang mula-mula nanti akan diperiksa terlebih dahulu adalah sholat. Terlebih dahulu kan permasalahan yang esok bakal diteliti pertama kali kan sholat. Bahkan kalau suatu saat kemudian sholatnya tidak baik, memungkinkan yang lain juga tidak baik. Itu seperti itu. Terlebih kita adalah hamba-hamba Allah yang banyak memiliki dosa. Di masa yang dulu, kita pernah meninggalkan sholat sampai beberapa tahun mungkin. Hari ini begitu kita sholat, sholatnya kemudian hanya sekedar mengamalkan sholat saja. Tidak mendirikan sholat. Ini sangat mengkhawatirkan bagi kita yang hidup di zaman kita hidup hari ini. Kemudian kita dihadapkan pada hadis Nabi yang menyebutkan, kamu sungguh yang mula-mula akan dicabut dari umat ini adalah bukan permasalahan orang yang meninggalkan sholat, tapi permasalahan khusyuk di dalam sholat. Sehingga engkau melihat salah satu di antara mereka banyak yang mendirikan sholat, tapi kemudian tidak ada satupun yang khusyuk di antara mereka. Imam yang khusyuk, makmum yang khusyuk, akhirnya orang khusyuk
kabeh. Nah, ini yang terjadi seperti itu. Makanya kemudian Syekh Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan demikian. Insya Allah pada pertemuan berikutnya yaitu makna khusyuk menurut bahasa Arab dan menurut penerjemahan dari ulama-ulama salafus saleh. Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhol, silakan mungkin. Mau atau mungkin ditambahkan gimana? Cukup ya? Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mendirikan salat. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.